guys, kenalin nama aku Selviana Janroto dengan NIM C1B020042 dari Prodi Manajemen Universitas Jambi. Nah, kali ini aku bakal membahas tentang sistem informasi manajemen dan kemajuan teknologi. Oke, sebelumnya teman-teman udah tahu kan kemajuan teknologi itu seperti apa? Nah, setiap tahun kita ini bakal mengalami kemajuan teknologi, baik dari peralatan apapun itu atau alat komunikasi apapun. Nah, untuk penjelasannya lebih lagi, ayo kita dengarkan berikut. Pertama, jelaskan bagaimana kemajuan teknologi mengubah perilaku dan kebiasaan konsumen. Sebelumnya kita tahu kalau perkembangan teknologi itu adalah hal global yang mempengaruhi hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat global. Jadi, pengaruh perkembangan tersebut cukup berperan dalam merubah pola hidup masyarakat dunia yang semula tradisional berkembang menjadi semi-tradisional, lalu melesat menuju pola hidup modern. Kita mengidentikan pola hidup modern dengan pola hidup yang praktis dan serba efisien. Bahkan, secara khusus, perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi perkembangan di bidang ekonomi masyarakat. Terdapat 3 kelompok dalam kegiatan ekonomi, yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah. Masing-masing kelompok mempergunakan kesempatan ini untuk memajukan dan memudahkan kegiatan ekonomi mereka. Dan produsen mempergunakan kemajuan teknologi sebagai alat efisiensi produksi untuk menghasilkan barang dengan biaya murah. Di samping itu, produsen juga turut serta dalam mengembangkan teknologi di bidang ekonomi untuk mensosialisasikan produknya pada konsumen. Jadi, bagaimana kemajuan teknologi mengubah perilaku dan kebiasaan konsumen? Salah satu contoh kemajuan IT yang dapat merubah perilaku konsumen, yaitu seperti iklan elektronik yang sering kita lihat di beberapa situs. Melalui promosi produk tersebut, kita tidak hanya bisa mengetahui informasinya secara detail, tetapi juga bisa memesan produk tersebut melalui via email. Selain itu, ada juga media sosial lain, beberapa situs dan aplikasi yang menyediakan layanan seperti Gojek, Grab, GoFood, Shopee, Tokopedia, Lazada, Instagram, Facebook, dan lain-lain, yang membuat kita menjadi mudah jika menginginkan produk dan jasa. Tidak hanya memperoleh informasi tentang produk dan jasa tersebut, tetapi kita juga bisa memesannya secara langsung melalui media tersebut. Cukup mengklik produk yang diinginkan, maka produk tersebut akan sampai ke alamat yang dituju. Dan untuk metode pembayarannya pun kita bisa menggunakan COD atau bayar di tempat, melalui Indomaret, transfer menggunakan Dana atau OVO, ShopeePay, dan alat pembayaran lain. Nah, dengan kemajuan teknologi seperti ini, kita sebagai konsumen bisa menghemat waktu dan tidak perlu ke toko untuk mengunjungi tempat tersebut. 2. Jelaskan bagaimana sistem informasi manajemen dapat mendukung kinerja perusahaan. Dengan bantuan sistem informasi manajemen, perusahaan menjadi lebih mudah menganalisa kinerja dari tahun ke tahun. Semua histori data dan perubahan yang terjadi telah tersimpan ke dalam sistem. Karena sistem informasi manajemen sendiri mendukung kinerja perusahaan, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real-time, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Terakhir, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. 3. Jelaskan bagaimana menjaga etika bisnis di dalam bisnis modern. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan utama dalam berbisnis. Nah, tujuan utama dalam berbisnis adalah mendapatkan keuntungan secara finansial. Namun, bukan berarti sebuah perusahaan boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk itulah yang dibutuhkan etika dalam berbisnis. Etika bisnis dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis, sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Dengan menjalankan bisnis yang baik, sebuah perusahaan bisa mendapat nilai dan kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, dan bahkan kompetitornya. Lalu, bagaimana cara kita menjaga etika bisnis di dalam bisnis modern? Pertama, ciptakan kepercayaan perusahaan. Standar etika bisnis yang baik yaitu membuat stakeholder menjadi percaya pada bisnis yang sedang dijalankan. Untuk menciptakan kepercayaan ini, yang perlu dilakukan yaitu jujur, berani, bertanggung jawab, adil, dan menepati janji. Kedua, kembangkan kode etik.
Yang dimaksud dengan kode etik adalah suatu catatan penting mengenai standar tingkah laku dan prinsip etika yang diharapkan oleh perusahaan untuk mencapai etika bisnis yang baik. Kode etik biasanya memuat tentang aktivitas bisnis, kualitas tempat kerja, kegiatan pemasaran, penentuan harga, penetapan kontrak, jaminan perlindungan, dan lain sebagainya. Ketiga, melindungi hak perorangan. Etika bisnis yang baik selalu melindungi hak dari individu yang terlibat termasuk pelanggan, karyawan, maupun pimpinan. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan etika. Keempat, ada melakukan pelatihan etika. Etika yang baik perlu dibangun untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Kelima, melakukan audit etika secara berkala. Audit perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Dengan audit etika ini ditujukan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan oleh karyawan kepada pelanggan sudah baik atau belum. Keenam, menciptakan komunikasi dua arah. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan hubungan yang baik pada pelanggan, pimpinan, ataupun karyawan. Apabila komunikasi hanya berjalan satu arah, akan berisiko terjadinya kesalahpahaman dari salah satu pihak sehingga tujuan tercapainya etika bisnis yang baik tidak tercapai. Nah, itu dia cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan etika bisnis yang baik. Dengan memiliki etika yang baik, maka bisnis atau perusahaan yang kita kelola akan mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oke teman-teman, aku kira sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan membantu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini ya. Bye, terima kasih sudah menonton.